Setelah orang tua kita meninggal dunia, maka sudah selayaknya bagi kita untuk mengurus jenazahnya, mensolatinya, dan mendoakan keduanya. Seorang anak hendaknya lebih sering mendoakan kedua orang tuanya setelah mereka meninggal daripada ketika masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita berjumpa kembali dalam rubrik Adab Islami yang membahas adab-adab yang selayaknya diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab terhadap kedua orang tua. Pada edisi sebelumnya kita telah mengetahui beberapa adab terkait berbakti kepada orang tua, yaitu adab yang pertama, menaati mereka selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat kepadanya. Kedua, tidak dibolehkan untuk memanggil bapak atau orang tua kita dengan namanya, ataupun kita duduk sebelum orang tua kita duduk, dan kita tidak boleh berjalan di depan kedua orang tua kita. Ketiga, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Keempat, berbicara dengan lemah lembut di hadapan mereka. Kelima, menyediakan makanan untuk mereka. Keenam, meminta izin kepada mereka sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya. Dan ketujuh, memberikan harta kepada orang tua sebesar yang mereka inginkan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun adab kepada orang tua kita yang selanjutnya adalah kedelapan, membuat keduanya ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintainya. Pendengar, kita dianjurkan untuk membuat kedua orang tua kita ridho dengan cara berbuat baik kepada orang-orang yang mereka cintai atau kepada sahabat orang tua kita. Jadi, ketika orang tua kita menyayangi ataupun mencintai seseorang, maka kita pun harus menyayangi orang tersebut dan berbuat baik kepadanya selama mereka bukan orang-orang kafir. Hal ini sesuai dengan hadis dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya silaturahim yang sangat terpuji adalah menjalin tali silaturahim dengan sahabat dekat ayahnya. Berbuat baik pada orang-orang yang dicintai atau sahabat orang tua kita bisa dibuktikan dengan cara memuliakan mereka, menyambung tali silaturahim ataupun tali ukhuwah dengan mereka, menunaikan janji-janji orang tua kita kepada mereka, dan lain sebagainya. Adab yang kesembilan adalah tidak mencela kedua orang tua atau menyebabkan mereka dicela orang lain. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Minal kabair syatmur rajuli walidayh." Qalu, "Ya Rasulullah, hal yastimur rajul walidayh?" Qal, "Na'am, yasubbu abar rajul, fayasubbu abah, wa yasubbu ummah, fayasubbu ummah." Termasuk dosa besar adalah seorang mencaci maki orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa ada orang yang mencaci maki orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ada. Ia mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencaci maki orang tuanya.
ia mencaci maki ibu orang lain, lalu orang itu membalas mencaci maki ibunya. Perkara mencela kedua orang tua ini banyak terjadi saat ini, terutama di kalangan anak-anak atau remaja. Namun, terkadang perbuatan tersebut tidak dirasakan oleh mereka dan dilakukan dengan bercanda atau bergurau, padahal perbuatan ini merupakan perbuatan dosa besar. Kemudian, adab selanjutnya adalah mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim diceritakan ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Qal ummuk. Qal thumma man? Qal thumma ummuk. Qal thumma man? Qal thumma ummuk. Qal thumma man? Qal thumma abuk. Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Beliau menjawab, ibumu. Laki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau kembali menjawab, ibumu. Lelaki itu kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Tanyanya, ayahmu. Jawab beliau. Maksud lebih mendahulukan berbuat baik kepada ibu dalam hadis tersebut adalah bersikap lebih halus dan lembut kepada ibu daripada ayah. Akan tetapi hadis ini tidak bermakna kita harus lebih menaati ibu daripada ayah. Karena menaati ayah lebih didahulukan jika keduanya menyuruh pada waktu yang sama dan dalam hal yang dibolehkan syariat. Karena ibu kita sendiri pun diwajibkan taat kepada suaminya atau bapak kita. Sebagian ulama salaf berkata, hak ayah lebih besar dan hak ibu patut untuk dipenuhi. Pendengar yang budiman, adab yang terakhir adalah mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua daripada berbuat baik kepada istri. Di antara hadis yang menunjukkan hal tersebut adalah kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua, lalu mereka tidak bisa keluar, kemudian mereka bertawasul dengan amal baik mereka. Di antara amal mereka, ada yang mendahulukan memberi susu untuk kedua orang tuanya, walaupun anak dan istrinya membutuhkan. Demikian pendengar beberapa adab terhadap kedua orang tua semasa mereka masih hidup. Adapun adab-adab berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua telah meninggal dunia adalah yang pertama, mengurus jenazahnya dan banyak mendoakan keduanya, karena hal ini merupakan bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Setelah orang tua kita meninggal dunia, maka sudah selayaknya bagi kita untuk mengurus jenazahnya, mensolatinya, dan mendoakan keduanya. Seorang anak hendaknya lebih sering mendoakan kedua orang tuanya setelah mereka meninggal daripada ketika masih hidup. Apalagi kita sebagai anak mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, maka kebaikan orang tua kita itu pun semakin bertambah. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila manusia sudah meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Berdasarkan hadis ini, doa dari anak yang soleh untuk kedua orang tuanya akan menjadi tambahan kebaikan bagi orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah meninggal. Kedua, beristighfar atau memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala untuk kedua orang tua kita. Orang tua adalah orang yang paling utama untuk didoakan agar Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima amal baik mereka. Adapun doa dalam masalah ini yang terdapat dalam Al-Quran adalah
apa yang terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-41 yang artinya, "Ya Rob kami, beri ampunlah aku dan kedua orang tuaku." Ketiga, menunaikan janji dan wasiat kedua orang tua yang belum terpenuhi semasa hidup mereka dan melanjutkan amal-amal baik yang pernah mereka kerjakan selama hidup mereka. Pendengar, sudah selayaknya bagi kita untuk menunaikan wasiat kedua orang tua kita dan melanjutkan amal baik yang mereka lakukan. Sebab pahala akan terus mengalir kepada mereka berdua, apalagi amal baik tersebut dilanjutkan. Keempat, memuliakan teman atau sahabat dekat orang tua. Memuliakan teman atau sahabat kedua orang tua juga merupakan bentuk bakti kita kepada orang tua. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikisahkan bahwa suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berpapasan dengan seorang Arab Badui ketika hendak menuju Mekah. Kemudian Ibnu Umar mengucapkan salam kepadanya dan mempersilahkannya untuk naik ke atas keledai yang ia tunggangi. Selanjutnya, ia pun memberikan sorban yang ia pakai. Ibnu Dinar berkata, "Semoga Allah memuliakanmu." Mereka itu orang Badui dan mereka sudah terbiasa berjalan. Ibnu Umar pun menjawab, "Sungguh, dulu ayahnya adalah teman Umar bin Khattab, dan aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bakti anak yang terbaik adalah seorang anak yang menyambung tali persahabatan dengan keluarga teman ayahnya setelah ayahnya meninggal." Kelima, menyambung tali silaturahim dengan kerabat ibu dan ayah. Kita dianjurkan untuk menyambung tali silaturahim dengan semua kerabat yang silsilah keturunannya bersambung dengan ayah dan ibu kita, seperti paman ataupun bibi dari pihak ibu dan dari pihak bapak, kakek, nenek, dan kerabat lainnya. Ketika kita melakukan hal itu, berarti kita telah menyambung tali silaturahim kedua orang tua kita dan kita telah berbakti kepada mereka. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin menyambung silaturahim ayahnya yang ada di kuburnya, maka sambunglah tali silaturahim dengan saudara-saudara ayahnya setelah ia meninggal." Kemudian yang keenam adalah memenuhi sumpah atau nazar kedua orang tua. Jika kedua orang tua kita bersumpah atau bernazar untuk suatu perkara tertentu yang di dalamnya tidak terdapat perbuatan maksiat, maka wajib bagi kita untuk memenuhi sumpah atau nazar keduanya karena hal itu termasuk hak mereka. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga petunjuk Rasulullah SAW dalam berbakti kepada kedua orang tua tersebut dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita. Karena hal tersebut merupakan hak mereka sekaligus sebagai kewajiban kita sebagai anak yang saleh untuk melakukannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita termasuk orang-orang yang tidak pernah melalaikan hak kedua orang tua kita. Dan ingatlah satu hal, bahwa Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita dengan sabdanya, sungguh merugi, dan sungguh merugi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya yang sudah renta atau salah seorang dari mereka, kemudian hal itu tidak menyebabkan ia masuk surga. Semoga kajian kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.